Engkau yang kaya menjadi hina, disalib, menderita, kami disembuhkan, dipulihkan, dijadikan kaya. Engkau tersakiti dan kami disembuhkan. Engkau terkutuk dan kami diberkati. Semua karena salib Tuhan. Di sana Engkau menukar segala sesuatunya untuk menjadikan kami indah dan pulih. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu akan mengingatkan kembali apa yang Kau mau dalam hidup kami. Mengingatkan kami akan karya-Mu yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Berkati pengurapan ada atas hamba-Mu, ada atas semua kami yang hadir. Supaya kami bisa mendengar dengan baik, mengerti dengan baik. Dan benih firman tertumbuh dalam hati, tanah hati yang baik. Bertumbuh berbuah-buah dan kami disebut berbahagia. Karena kami bukan pendengar tetapi kami melakukan firman. Terima kasih Bapa, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dan Engkau menarik banyak orang datang kepadamu. Bukan hamba-Mu yang ditinggikan, hamba-Mu dikecil-kecilkan, hamba-Mu direndahkan. Kami tahu Tuhan, karena itulah kunci keberhasilan untuk jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau dimuliakan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya ingat kata Pak Peter Tondro, keterlaluan orang Kristen kalau Jumat Agung gak datang ibadah. Tetapi ini sangat mengharukan saya. Bapak Ibu hadir di hari Jumat Agung, di mana disitulah karya Tuhan yang terbesar. Ada amin? Itu menebus Bapak Ibu Saudara. Kalau Jumat Agung diembat untuk jalan-jalan ke puncak itu menyedihkan. Ya, diembat untuk jalan-jalan, wah lumayan nih kecepit Sabtunya. Jom dari hari Kamis malam, Narboven, karena Tuhan sudah berkati, saudara pergi. Karena Tuhan sudah berkati, saudara bukan yang mengingat. Tetapi hari ini saya sungguh bersyukur. Sebagai gembala sidang Bapak Ibu mencari Tuhan, nggak ngembat hari Tuhan untuk pergi bersukacita dengan berkat Tuhan. Itu namanya bocengli ya. Tapi saudara ini semuanya good ya, luar biasa. Pada hari ini kita akan dengar firman Tuhan, di mana tema yang dikasih kami suka selalu mendiskusikan tema-tema khotbah bareng-bareng dengan staf pastoral. Bapak Ibu tahu ya, staf pastoral kita ya, kita selalu diskusi bareng-bareng ya tentang kematian yang mengawali kemenangan. Nah, luar biasa ya. Kematian mengawali kemenangan itu tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terambil di dalam Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Bisa ditayangkan? Oh, mungkin ditayangkannya di sini ya, di sana enggak ya. Dikatakan di sini, saya baca Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, biji jatuh di tanah, bukan di batu ya saudara. Ini firman luar biasa. Tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hal ini berbicara tentang apa? Hal ini berbicara tentang Yesus katakan sendiri dengan perkataannya sendiri. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab di handphone saudara, itu warnanya merah tentunya. Yang warnanya merah, sekali lagi saya ajarkan Bapak Ibu Saudara, itu artinya perkataan Yesus. Kalau Yesus ngomong pasti warnanya merah, di Alkitab langsung kasih warna merah. Artinya itu yang Tuhan katakan sendiri. Dia sedang berbicara tentang kematiannya ya. Saat itu di dalam Yohanes 12 itu Tuhan sedang berbicara tentang kematiannya. Orang kan datang mengharapkan Yesus sebagai raja segala raja, gak perlu mati, malah berkuasa dong. Itu yang diharapkan manusia. Tetapi apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri? Aku harus mati. Aku harus mati. Aku harus bersedia menderita. Saudaraku, seringkali hal ini kita nggak bisa. Sebagai gembala sidang kadang harus mati itu susah banget. Apalagi mati dari ego, ya, mati dari diri sendiri itu nggak gampang. Bener apa benar? Aku sendiri ya, nggak gampang kan? Yang males, yo mati males ya, jadi rajin loh, nggak gampang. Yang baper, mati bapernya supaya nggak baper gitu ya. Tapi wafer gitu kan, lebih enak wafer kan daripada baper. Itu nggak gampang. Tetapi Tuhan
mengajar kita pada saat ini. Biji itu harus mati. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, hal ini apakah kita bisa lakukan? Kita ingat penderitaannya, ingat kasihnya, ingat anugerahnya, ingat kebaikannya. Jadi kalau kita saat ini lagi rasa sesuatu, datang kepada Tuhan dan ingat kasihnya. Dan itu sebabnya WPDA perlu, karena di situ kita akan ingat kasihnya. Di dalam bacaan firman Tuhan kita akan ingat kasih Tuhan setiap hari. Apa yang dia lakukan? Sebagai gembala saya baca terus firman sehingga terus berdiri, saudara. Kalau ada masalah apa, baca firman akan mempelak saya sebelum saudara menempelak saya. Ketika ada masalah, firman akan menempelak saya sekali lagi. Esther gitu aja kok baper. Nanti kamu muter-muter loh, ya kan gitu kan? Esther kamu jangan baper, nanti muter-muter berapa? 40 tahun saudara mau di padang gurun lagi. Itu kisah siapa? Bangsa Israel. Saya nggak mau Tuhan, oke, jalan. Saya jalan. Hari ini kita belajar bersama-sama, setiap benih harus bersedia ditanam. Hari ini saya tanya, apakah Bapak Ibu bersedia ditanam? Jawab di hati ya. Kalau saya suruh angkat tangan kayaknya maksa gitu. Kalau ngangkat tangan gak rohani. Angkat tangan kok berat banget nih khotbah. Apakah Bapak Ibu hari ini bersedia ditanam? Ditanam di satu tempat, yaitu tanah hati yang subur. Di situ Roh Kudus terus berbicara untuk terus menanam engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Ketika kita bersedia ditanam, akar kita akar kita tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Semakin dalam itu akar, semakin kuat tutup pohon. Semakin dalam itu cakarayam. Saudara, kenapa bangunan kita ini dirombak? Karena cakarayam kita waktu itu untuk 1 lantai. Hari ini dirombak untuk berapa lantai? Bisa, saudara. Kata orang nih, kata bangunan bisa 3. Tapi kita cuma dapat izin 2. Kenapa? Karena posisinya cukup dalam dan cukup kuat. Ketika engkau ditanam oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, akarmu tumbuh ke dalam. Gak usah sok-sokan yang dilihat di luar, di tinggi yang kelihatan di atas tanah. Tetapi itu tidak pengaruh antara kuatnya pohon itu. Tapi kuatnya pohon itu ketika akarnya dalam, tertanam dengan baik. Ada amin? Ayo koreksi diri. Kalau namanya ayo berarti belum juga ya. Saya koreksi diri, apakah akar saya ini kuat? Jangan koreksi orang lain. Koreksi diri sendiri, saudara. Apakah saya kuat? Apakah saya cinta Yesus? Sehingga Daud juga katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu? Baru ditekan dikit, baru kesenggol dikit, baru apa-apa belum dimati di kayu salib, belum berdarah-darah, sudah cayo. Halo, apakah engkau tertanam? Apakah engkau sungguh berakar di dalam Tuhan? Teguh berdiri. Bukankah sebentar lagi kerajaannya akan turun sehingga kita ini sedang digoncangkan? Ya, Tuhan sedang menggoncangkan kita sampai harinya kerajaannya akan turun. Dan yang tidak tergoncangkan, ketika ditampi, diajak obak, akhirnya diobok-obok. Enggak, ketika kita diobok-obok, apakah engkau tetap ada di dalam tampian? Atau engkau keluar dari tampian sebagai gandum yang tidak ada isinya, atau alias tong kosong nyari bunyinya? Saudara, saya mengoreksi diri saya dengan sebagai pemimpin di 3 gereja. Saat ini saya juga terpilih lagi jadi ketua wilayah 2 BPD baru. Apakah saya sungguh tertanam? Apakah akar saya kuat? Tiap hari saya baca firman. Disitulah air kehidupan. Tanaman perlu air, benar apa benar? Iman saudara perlu air, yaitu firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kamu tumbuh, itu lagu anak skala
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Dan hari itu aku minta, saya sebagai gembala, aku berdoa agar jemaat Tuhan yang saya percaya, yang dipercaya kepada saya, mau melakukan baca kitab suci dan doa tiap hari. Allah suka sebuah proses, Bapak Ibu Saudara, daripada cuma ngasih berkat cemplung gitu. Bukankah proses itu yang membuat sesuatu menjadi indah? Saya bikin panada, ya ampun, makanya itu harga kue itu mahal sekali, cuma tepung sekilo. Itu kan tepung sekilo 10.000. Benar apa benar? Telur 1. Tapi ketika saya proses itu dengan ragi, dengan gula, dan dengan waktu yang mahal, proses. Saya harus menguleni, menimbang, memulung, mengisi, melipat, menggoreng, masukin di dalam lagi plastik. Proses panjang. Tepung yang 10.000 bisa jadi 120.000. Itu dengan harga 2.000 saudara, yang nanti Bapak Ibu nikmati. Benar apa benar? Proses membuat segala sesuatu yang murah jadi mahal, saudara. Membuat engkau yang buruk menjadi indah pada waktunya. Katakan amin. Saya diproses dari umur 17 tahun, saya belum sempurna. Berapa tahun saya? Hari ini umur saya 55 tahun. Tanggal 12 April. Ntar pasca datang ya, dirayain itu nih. Hari ini kan masa Jumat Agung rayain pesta ulang tahun, gak cocok kan? 55 tahun dari umur 17 tahun saya ada di dalam proses Tuhan. Lama atau sebentar? Dan saya tidak pernah sedikit pun mundur. Karena apa? Karena saya kuat? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena saya menikmati proses. Tangisan, luka, stigmata, itu artinya apa? Luka Yesus saya boleh rasakan. Dihianati, ya, digosipin, dan sebagainya. Saya nikmati, senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu, kata Daniel Alexander. Dan saya tetap berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Saudara, kalau saudara kuat dan menikmati proses, pasti saudara, pasti, saya katakan pasti sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan percayakan, saya ada di sini karena menikmati proses. Nikmatilah proses itu. Untuk apa? Untuk kau akan naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Apa saja yang kamu perbuat, kamu berhasil. Amin. Nikmati proses. Karena Tuhan lebih senang proses daripada hasil. Hasil itu mudah, saudara. Apalagi hasil yang instan. Indomie instan, rasanya beda sama bakmi angke. Kenapa? Ya rasanya beda bakmi instan sama bakmi angke. Diproses begitu luar biasa, enak, dikasih segala tambahan, pasti beda. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menikmati penderitaan itu, kematian hidup diri kita, untuk menjadi kemuliaan, untuk menjadi kemenangan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi mulia. Bagaimana? Saudara, tentu yang firman Tuhan katakan, ada kata benih. Benih itu harus mati. Benih yang bagaimana? Siapa yang suka nanam? Saya. Gugem ya suka nanam. Gak bisa nanam benih yang sudah mati. Ada benih mati gak sih? Atau benih itu semua hidup? Ada benih yang mati. Biji mangga, kalau sudah terlalu lama atau masih muda, bisa ditanam nggak? Bisa, tapi nggak ada nggak tumbuh. Biji mangga yang tua, yang dalamnya ada lembaganya, itu bisa ditanam. Kacang hijau, ya. Waktu ditebar dulu anak saya semua anak kayaknya di sini semua, bahkan saya juga waktu SD pasti disuruh tanam kacang hijau ya, di kapas. Kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, suruh 3 macam, taruh di gelas aqua, dikasih kapas, kasih air. Itu pun ada yang mati, ada yang hidup. Karena tidak semua benih yang kita lihat sama, dalamnya sama. Haleluya. Saat ini kita semua sama anak-anak Tuhan, tapi mungkin dalamnya tidak sama. Ada yang masih dewasa, ada yang masih bayi rohani, ada yang sudah dewasa.
Biji benih yang masih muda nggak bisa akan bertumbuh, ya. Tapi benih yang bagus, benih yang baik, benih yang hidup, benih yang tidak busuk, tanam, diproses di situ, dia akan bertumbuh, dia akan bertumbuh. Jadikan diri kita sebagai benih yang baik. Jadikan hati kita benih yang baik, yang kuat, yang benar-benar utuh, saudara, gak somplak. Saudara tahu kalau benih yang tidak baik masuk ke dalam rahim wanita, benih itu akan menghasilkan anak bayi. Tetapi kalau benih itu tidak baik masuk dalam rahim, dia keluar, kan between, ya, keluar aja lagi. Tapi kalau benih itu baik, dia akan bertumbuh menjadi bayi, menjadi anak, dan dia lahirlah saya, lahirlah anak-anak saya. Benih itu harus baik, benih itu tidak busuk, benih itu gak boleh somplak, benih itu benar-benar harus yang sudah matang. Kedua, benih itu ditanam. Ditanam itu di mana? Di atas kapas. Yang pernah ngikut waktu kita nanam di atas kapas, tahannya sama berapa lama? Ditanamnya di kapas, tumbuh 3 hari udah tumbuh. Lama-lama gede, dia udah naik di atas itu ya gelasnya ya, panjang-panjang, telur gitu kata orang Jawa, ya panjang. Habis itu nggak lama mati, karena dia di atas kapas nggak bisa tahan lama, nggak ada unsur hara, huru hara, nggak ada unsur hara. Harus diambil ketika dia sudah tumbuh. Baca ini anak-anak seneng ngeliat ini bugem ini cerita biologi. Enggak, saudara, saya sedang mengingat tanah. Kalau itu unsurnya nggak bagus, pohon, benih, tanahnya atau medianya nggak bagus, hanya kapasnya nggak bisa tumbuh. Ambil tuh kapas-kapasnya, pindahin tuh yang dari gelas aqua ke tanah yang baik, yang ada pupuknya, yang unsur haranya bagus, maka dia akan tumbuh. Yang kacang hijau jadi bagus, nanti sampai ada kacangnya. Yang kacang tanah ya jadi kacang tanahnya nanti ada, saudaraku. Oleh sebab itu, inilah tanah, tempat benih itu akan tumbuh. Katakan amin. Pegang dada, inilah tanah hatiku Tuhan. Biar tumbuhlah benih itu. Tumbuh benih itu. Bersedia mati. Benih itu masuk di tanah, tanah itu sudah siap, firman disampaikan, dia sudah siap. Waktu diresap, masuk, ditancepin sama hukum yang khotbah hari ini, itu benih, tancepin di tanah, masuk lebih dalam lagi, dipikirin lagi, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai tertulis di dalamnya, sebab demikian engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalemin lagi. Hari ini dengarkan cuma setengah jam, gak boleh lebih, kelamaan. Dalemin lagi di rumah. Oh iya ya, saya harus jadi benih, saya harus bertumbuh, tanah hati saya harus baik, saya harus bersedia mati, saya harus bersedia hidup baru. Ketika saya disenggol, saya gak boleh balik nyenggol. Belajar seperti Yesus. Bahkan di atas kayu salib, apa yang Yesus katakan? Ampunilah. Gak ada yang mau ngomong, karena gak ada yang ngelakuin. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa gak ngomong gitu? Ampunilah. Ampunilah Bugem, karena Bugem gak tahu apa yang Bugem perbuat. Gitu kan gampang. Ampunilah jemaatmu, hai Bugem, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Itu gampang. Saling mengampuni. Itu tanah itu baik. Tanah yang itu baik. Ampunilah suamimu, karena suamimu gak tahu apa dia perbuat. Asal jeplak aja. Ampunilah istrimu, karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Itu kan contoh yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kejahatan dibalas dengan kasih. Bapak Ibu, saya berjanji di depan sini, di mimbar ini, di tempat yang kudus yang Tuhan percayakan, saya berjanji tidak akan balas jahat dengan jahat. Karena
saudara, saya mau menjadi hambanya yang baik, yang taat dan setia. Urusan pembalasan itu haknya Tuhan. Sekarang ini kita bukan lagi berlomba-lomba balas-balasan. Kita harus berlomba rendah-rendahkan dirimu di tangan Tuhan supaya Dia meninggikan engkau. Pada waktunya enakan ditinggiin Tuhan. Kalau kita sudah posisi rendah, saudara, mau direndahin lagi nggak ada yang bisa. Orang kita sudah rendah. Tapi kalau engkau tinggi, ketika direndahkan engkau pasti rasa sakit karena terinjak. Tuhan merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Dia membiarkan dirinya tertanam, dikuburkan, mati. Namun Tuhan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Inilah prinsip-prinsip kekristenan yang tidak diajarkan di tempat yang lain. Saya nggak mau ngomong salah karena dibukan. Tidak diajarkan di tempat yang lain. Firman Tuhan selalu oke, luar biasa. Bersedia mati, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kita ini sudah dikuburkan. Ketika engkau dibaptis, saudara, ingat, kita sudah dibaptis. Artinya kita dikuburkan. Kemudian tenggelam terus. Mati, benar-benar mati tuh kalau saya diemin, saya jajalin terus. Nggak usah lama-lama, 1 menit itu. Mati, kok harus mati? Ya mati beneran, saya dituntut. Ya kan, langsung bangkit. Hari hidup baru, kan langsung nyanyi, kau menang, dan sebagainya. Ya, hidupku bukannya aku lagi. Saya ingat tuh Sultan, Elis, Tasya, ya bertiga tuh, bukan tenggelamin. Lama nggak tenggelaminnya? Enggak ya, mati ngamuk Sultan, gumpuk gua. Langsung angkat lagi, nyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Ya saudaraku, engkau dibaptis dalam baptisan kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang terakhir, benih itu harus ditanam, benih itu baik. Yang ketiga, dia harus bertumbuh, berakar, berbuah. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana saya bersyukur, bukan? Anak saya, bagaimana saya bersyukur, bukan? Saya sakit-sakitan. Bagaimana saya bersyukur, bukan? Pandemi ini membuat saya luar biasa, hampir binasa. Waduh, nggak ada perkataan positif yang dikatakan. Hanya keluh kesah. Saudara ingat, dia ada satu bangsa yang besar yang dipimpin dari perbudakan keluar untuk maju tanah Kanaan. Tapi semuanya itu tidak ada yang masuk tanah Kanaan, hanya generasi selanjutnya. Karena mereka selalu ngomel, selalu bersungut-sungut, selalu menggerutu, selalu tidak taat. Itu generasi yang namanya bangsa Israel. Bukan betul. Ada yang jawab. Israel. Luar biasa. Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa, mengucap syukurlah, bersukacitalah senantiasa. Ada lagi satu ayat yang luar biasa. Bergembiralah di dalam Tuhan. Lanjutnya, ada yang hafal? Dapat coklat nih? Nggak ada, bukan lagi deh. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Pernah baca? Kalau nggak baca, cari sendiri ya. Mama itu PR. Bergembiralah, wah gampang banget ya. Jadi ketika engkau punya masalah, Tuhan, oh aku mau bergembira. Bukan artinya terima kasih Tuhan, masalahnya terima kasih. Enggak, tetapi kita tetap bisa bersyukur. Bergembiralah karena Tuhan. Tuhan, aku sakit COVID, saya jadi ngerti orang yang sedang sakit COVID. Oh, Tuhan, terima kasih aku bisa belajar mengenai kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku tahu belajar gimana rasanya ketika saya menderita, tidak bisa makan. Waduh. Tetap
saya lagi COVID, saya sebagai ketua doa daerah, saya tetap on saudara, on. Tetap ada di dalam doa 15 hari waktu itu. Tetap saya bilang kecuali saya mati, saya nggak bisa bangkit. Saya nyalain kamera kan saya bisa denger ya. Daripada saya tidur terus dan mengeluh nasib saya, aduh Tuhan, kenapa sih saya kan melayani Tuhan? Kok saya sakit? Saya keliling-keliling ngurusin DMB, saya nggak sakit, nggak kena COVID di gereja ini Tuhan saya sakit, kena COVID. Daripada mengeluh begitu, mending saya bilang saya menuju. Ada yang bisa berdoa, saya pencet kamera saya, tapi saya nggak pencet mic, nggak kamera, karena nggak bisa, nggak mungkin. Saya dalam keadaan tidur, keadaan yang tidak baik. Saya doa, Bapak terima kasih. Saya berdoa dan mereka dengar semua. Saya selalu melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Hendaklah kamu bertambah teguh. Bagaimana mau teguh kalau akarnya nggak ada? Bagaimana akarnya ada kalau nggak baca firman? Kalau nggak baca firman, gimana akarnya bisa minum? Akar apa? Akar imanmu. Kita semua berbalik dan bertobat ya pada pagi hari ini. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa sih Tuhan selalu suruh kita bersyukur? Itu tandanya kita sedang mengagungkan Dia, saudara. Kalau Dia diagungkan, aduh, saudaraku, kalau Dia diagungkan dalam hidup kita, aduh, saya nggak mau ngomong deh ya. Udah tahu semua kan? Tingkap langit dibuka, berkat Tuhan ada senantiasa, berlimpah-limpah. Bergembiralah, Tuhan cuma mau kita. Ada kata bersusahlah di dalam Tuhan. Coba kasih saya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Mengucap syukur. Ada orang sedih mengucap syukur bisa? Enggak. Makanya Tuhan kan yang mengucap syukur. Dan serahkanlah semua doamu di dalam Dia. Dia yang akan memberikan kita melampaui dari segala yang dapat kita pikirkan. Yang timbul dari hati yang pernah kita dengar disediakan. Wow, keren, mantap banget sama Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai ayat penutup Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang yang kamu terima saat ini karena mengikuti Yesus, dibully, anak Tuhan, saya dulu, so suci Luther, ya, tuh pendeta tuh, jadi pendeta beneran. Ya saudaraku, kalau apa-apa dibilang dia mah orang kaya, jadi kaya beneran. Padahal mereka tuh ngebully, maksudnya gak apa-apa, aminin aja. Haleluya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Engkau menderita sekarang, puji Tuhan, karena ada janji, ada kemuliaan. Ikut Tuhan menderita, puji Tuhan, karena engkau menikmati salib Yesus. Gak semua boleh menikmati salib Yesus. Pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku setiap hari. Mau dibawa kemana? Naik, tidak turun. Jadi kepala, tidak jadi ekor. Kalau hari ini saya dengar semua prestasi-prestasi anak-anak kita di sini, anak-anak saya anggap pada kuliah, udah pada kerja, udah pada luar biasa. Hampir gak ada pengangguran di sini. Ya. Novi aja masih kerja, saudara. Bahkan tercukupi. Saya tadinya takut juga karena orang gak ada. Tetapi hari ini kita melihat mujizat. Saya takut juga waktu itu Johan dan mamanya titipin ke saya. Saya takut waktu itu, aduh Johan bagaimana? Hari ini dia besar dan sehat gitu ya. Pokoknya hidup gitu. Baik-baik saja lah. Bu Meli waktu gak ada suaminya, ibu saya gak tahu saya bagaimana, gak ada suami saya. Hari ini Bu Meli ada, saudara. Sampai hari ini tertanam di sini. Dan dia sehat baik-baik saja. Dan banyak hal lagi yang bisa saya ceritakan. Yohana juga ada di sini. Saya mengingat apa yang mama papanya lakukan. Ya. Dan kalau kita ada di sini sekarang, berdiri sampai di sini sekarang. Saya ingat Pak Rudi, Buya Pili datang ke sini jualan kacang goreng. Saya masih ingat dan banyak lagi yang saya ingat. Kalau engkau ada sampai hari ini di sini dengan keadaan sekarang, ingat penderitaan yang lalu itu akan menghasilkan kita kemuliaan. Amin.
Tuhan ya. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Ayo terus. Ya, saya yakin Antoni khususan Tuhan selalu beserta. Immanuel, jangan pernah berhenti. Kita lihat apakah janjinya ya dan amin. Engkau yang mau menderita bersama dengan Kristus, pikul salib sangkal diri, ikut aku. Tuhan akan memberikan kita kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. At least mahkota tersedia. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dari tertanam di dalam hati kami. Bertumbuh berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Kami tidak mencintai nyawa kami, tapi kami mau memberikan hidup, tubuh, jiwa, roh kami di dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memelihara untuk hidup yang kekal. Kami mau melayani Engkau dan ikut Engkau di mana saja berada. Karena sebagai pelayan Tuhan, kami harus berada bersama dengan Tuhan. Dan barang siapa melayani Tuhan, dia akan dihormati oleh Bapa. Haleluya, haleluya.